Yang pertama, harus dibedakan antara riya, yaitu mencari pujian manusia, dengan niat untuk mencari pahala duniawi. Ini dua hal yang berbeda. Antara niat beramal soleh supaya dipuji, dengan seorang beramal soleh untuk mendapatkan nilai duniawi. Kalau seorang beramal soleh karena ingin dipuji, maka sedikit pun tercampur, amalnya gugur. Tetapi kalau seorang berniat ikhlas karena Allah sekaligus ingin perkara dunia, maka dilihat. Banyak ulama yang berpendapat selama motivasi akhiratnya lebih besar, masih mendominasi, meskipun ada nilai dunianya, maka tidak jadi masalah. Maka tidak jadi masalah. Ini dua perkara yang berbeda. Contoh seorang berhaji, berumrah, supaya dia bisa berdagang sekalian tatkala haji dan umrah. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Haji umrahnya ikhlas, dia tidak ingin mencari pujian, tapi sekaligus ingin berdagang. Kata Allah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tidak ada perkara, tidak ada masalah bagi kalian kalau kalian tatkala berhaji sambil berdagang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi masalah. Niatnya plus, niat haji sekaligus niat apa? Berdagang. Seorang beramal saleh ya, supaya dapat solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tertekan, masalah banyak, utang banyak, dia rajin salat, rajin sedekah supaya dapat solusi. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Yang penting niatnya waktu bersedekah karena Allah, waktu salat karena Allah, bukan ingin dipuji. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang saya bertakwa kepada Allah, maka cukuplah Allah, bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Dan seperti dalam ayat, dalam hadis banyak, Allah memotivasi amal soleh dengan mengiming-imingkan ganjaran duniawi. Saya ulangi, Allah memotivasi untuk beramal soleh dengan iming-iming ganjaran duniawi. Contohnya tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang saya bertakwa, Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu." Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah turunkan rezeki dari langit ya dan bumi. Makanya orang bertakwa akan diberikan rezeki. Ini kan iming-iming perkara duniawi. Contohnya lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Kata Allah, suruhlah keluargamu untuk salat, perintahkan anak istrimu untuk salat dan bersabarlah, sabar untuk salat dan sabar merintahkan mereka untuk salat. Kata Allah, "La nas'aluka rizqan," kami tidak minta rezeki kepada kalian. Jangan sampai kalian cari rezeki sehingga lupa untuk nyuruh anak istri salat. Kata Allah, "Nahnu narzuquk," justru kami yang beri rezeki kepada kalian. Kata para ulama, ini dalil kalau Anda ingin rezeki bertambah, suruh anak istri salat. Telepon anak istri, sudah salat belum? Maka Anda ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga dalam hadis-hadis banyak sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardhakum bi shadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ada istri kita sakit, anak kita sakit, kita sedekah dengan niat agar disembuhkan. Niatnya karena Allah, sekaligus plus agar disembuhkan orang sakit. Boleh atau tidak? Boleh, Nabi yang suruh. Ini kan niat duniawi. Jadi saya katakan beda ya, antara niat untuk dipuji dengan niat untuk apa? Duniawi. Selama niat duniawi tersebut masih didominasi oleh niat ukhrawi, ingin pahala akhirat, maka tidak jadi masalah. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yunsa'alahu fi atharih wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Kalau ada orang menyambung silaturahmi, beri hadiah kepada bapak dan ibunya, beri hadiah kepada tantenya, kepada bibinya, beri hadiah kepada kakak dan adiknya dalam rangka niatnya agar dipanjangkan umurnya dan untuk dilapangkan rezekinya, maka boleh, Nabi yang suruh. Siapa yang ingin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin rezekinya lancar, kemudian dia berinfak, boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatu min mal." Sedekah tidak akan mengurangi rezeki, tidak mengurangi harta. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berkata, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah. Kalau kau berinfak, aku akan berinfak kepadamu. Kalau kau berinfak kepada hamba-hamba Allah, aku akan berinfak kepadamu. Ingin rezeki lancar, banyak infak. Ingin rezeki lancar supaya tidak miskin, rezeki lancar, haji dan umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani
Al-faqr wa dhunub kama yanfil kir khabatal hadid. Umrah dan hajilah. Ikutilah umrah dengan umrah yang lain, ikutilah haji dengan haji yang lain. Karena dua perkara ini, haji dan umrah, akan menghilangkan dosa-dosa dan menghilangkan kemiskinan. Sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat dari besi. Ini semua iming-iming duniawi. Dari sini kita tahu beda antara seorang beramal soleh murni karena ria, maka ini sedikit pun tercampur menggugurkan amalan. Dengan orang yang beramal soleh ada keinginan duniawi, supaya saya rezekinya lancar, supaya saya bisa baik dengan istri saya, macam-macam, supaya gini itu tidak mengapa selama niat akhirat masih mendominasi. Dia ingin dapat pahala di akhirat dan juga ingin dapat ganjaran di dunia. Ini boleh. Paham ya?